Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Nandayu Kusuma. Bersama rekan saya akan membahas tentang pertemuan 10, yaitu sistem moneter Islam. Kebijakan moneter adalah langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Di sini ada dua konsep, yaitu konsep ekonomi moneter konvensional dan syariah. Menurut konsep ekonomi moneter, uang adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Fungsi uang sendiri yaitu sebagai alat pertukaran, sebagai alat kesatuan hitung untuk menentukan nilai atau harga sejenis barang, dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain, dan sebagai alat penimbun kekayaan. Tujuan memegang uang yaitu tujuan transaksi untuk membayar pembelian-pembelian yang akan dilakukan. Kemudian tujuan berjaga-jaga untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Kemudian tujuan spekulasi untuk mengamati tingkat bunga yang berlaku saat itu. Konsep ekonomi moneter syariah yaitu sejak zaman Rasulullah SAW, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Dinar dan dirham juga dijadikan alat pembayaran resmi. Sistem devisa bebas diterapkan. Tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar dan dirham. Perspektif uang dalam ekonomi Islam. Uang dalam bahasa Arab disebut mal. Uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muamalah manusia. Pada masa Rasulullah SAW, dalam pandangan Islam, mata uang yang dibuat dengan emas atau dinar dan perak atau dirham merupakan mata uang yang paling stabil dan tidak mungkin terjadi krisis moneter, karena nilai intrinsik sama dengan nilai real. Mata uang ini dipergunakan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Perbedaan antara konsep uang dalam Islam dengan konsep konvensional yaitu, dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan modal, sedangkan dalam konsep konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Dalam konsep konvensional, uang diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital, yang artinya jika mereka mempunyai banyak uang, maka mereka akan mendapat banyak keuntungan juga. Oleh karena itu, bagi mereka, melakukan praktek riba itu diperbolehkan, atau menimbun harta itu juga diperbolehkan. Dalam konsep syariah, uang bukan merupakan makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang. Uang tidak bisa didasarkan pada bertambahnya waktu, karena uang sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, melainkan waktulah yang mempunyai nilai ekonomi. Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi syariah dan konvensional adalah uang sebagai alat pertukaran dan satuan nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Bailahak. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Presentasi yang akan saya sampaikan mengenai materi kebijakan moneter dalam pandangan sistem ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga, sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang daripada sektor real. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan dibandingkan sektor real. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian diinginkan. Prinsip-prinsip kebijakan moneter Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi sebagai berikut. Kekuasaan tertinggi ada milik Allah, dan Allah pemilik yang absolut. 2. Manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Ketiga, semua yang dimiliki didapatkan oleh manusia adalah karena izin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan dimiliki saudara-saudaranya lebih beruntung. Keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Kelima, kekayaan harus diputar. Keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. 7. Mendapatkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya uang bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter, menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.
Peranan uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Dalam ekonomi konvensional, fungsi uang disamakan dengan komoditi sehingga menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini ada pasar moneter yang tumbuh sejalan dan pasar real atau barang dan jasa, berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi sektor real dan moneter. Terdapat perbedaan dalam sistem moneter konvensional dengan sistem moneter Islam. Perbedaan tersebut diantaranya adalah dalam instrumennya. Di dalam moneter konvensional, instrumen digunakan adalah suku bunga, sedangkan instrumen dalam moneter Islam berbasis bagi hasil atau loss and profit sharing. Sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.